Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala maris zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha 'alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat baik kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dunia mengecam tindakan Zionis Israel yang menyerang secara membabi buta terhadap warga Palestina. Secara kemanusiaan, tindakan biadab tersebut dikecam oleh berbagai negara di belahan penjuru dunia. Namun bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin, Palestina adalah bukan hanya sekedar negara yang berpenduduk kaum muslimin, namun lebih daripada itu. Karena apa? Bagi kita Palestina adalah memiliki sejarah yang panjang yang menjadikannya Palestina selalu bersemayam di hati kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada beberapa alasan yang kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram, yang dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Itu yang pertama. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa yang berada di Baitul Maqdis. Palestina pernah menjadi kiblat salat kaum muslimin selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan yang ketiga, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW
di mana kita pahami bersama bahwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat berjamaah, mengimami seluruh nabi dan rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan ajaran Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel yang jumlahnya memang sangat banyak sekali. Yang kelima, di sana di Palestina terdapat kota Baitul Maqdis sebagai Ardul Mahsyar wal Mamsyar, tempat di mana dikumpulkannya nanti seluruh umat manusia menjelang hari kiamat, yang manusia pada saat itu masih hidup. Dan yang keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh oleh tangan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketujuh adalah Palestina adalah bagian daripada daratan Syam yang didoakan berkah oleh Nabi Muhammad SAW, yang Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah dan menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di sana. Di antara mereka adalah ada sahabat yang bernama Ubadah bin As-Samir, Shaddad bin Aus, Usamah bin Zaid, Wasilah bin Al-Aqsa, Diyah Al-Kalbi, Aus bin As-Samit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi sahabat yang lain yang mengajarkan, berdakwah, menyebarkan ajaran Islam di Palestina. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk agama Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, dan masih banyak ulama-ulama lainnya yang dirahmati dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ulama yang alim alama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian menjadi pertanyaan kita, apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Apakah kita berangkat beramai-ramai berjihad ke sana secara fisik? Tentunya jelas kita belum mampu untuk berangkat ke sana. Namun yang dapat kita lakukan sekarang ini adalah meringankan penderitaan mereka. Minimal paling tidak kita bantu mereka dengan doa, mengirimkan bantuan-bantuan yang sudah kita himpun kaum muslimin di berbagai dunia. Di Indonesia pun pemerintah Republik Indonesia sangat mendukung Palestina. Oleh karena itu pemerintah kita juga
mengirimkan bantuan yang tidak sedikit. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini menjadi peringatan buat kita sekalian. Kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kemenangan yang diraih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.